merasa terbantu sekali gitu, jadi kayak kau menyelamatkan hidup saya. Iya. Jadi memang Mas Adit ini posisi di sehari-hari di studio memang di posisi TD yang membantu membuat skrip, membuat otomatisasi gitu ya. Di bidang apapun gitu ya, Mas. Misalnya Betul betul dari sisi renderingnya perlu betul skrip atau di sisi lighting atau di sisi karakter riggingnya perlu betul. skrip, Mas Adit yang bikin. Betul betul. Jadi memang Oke. apa? eh, jadi memang every step dari setiap pipeline itu perlu dianalisis, terus kita buat. eh, jadi kita ada punya timeline kerja. Jadi nanti dari itu kita bisa cek. Oke, saya paling masuk akal bisa menyelesaikan yang mana dulu nih, yang apa? Dari jadi ada isunya itu nanti ada kayak kita bisa ngecek isunya apa aja, terus kita prioritaskan supaya bisa jalan dulu yang mana gitu. Jadi nggak mesti harus 100% works, tapi at least dengan misalnya dengan tools yang saya buat misalnya itu udah bisa jalan dulu, ya udah jalan dulu aja gitu, nggak perlu dipaksakan gitu. Apa nanti begitu jalan, baru nanti artisnya lapor, Pak ini ada ini error gitu, gitu. Oke, baru saya cek lagi balik, errornya di mana gitu, analisis lagi balik. Jadi sampai artis itu testing, maksudnya real test di production sampai back and forth sudah stabil, baru oke, ini sudah saya lepas untuk modul yang ini, saya pindah ke modul yang lain dulu, apa, coba fixing yang di sini gitu. Seperti itu sih. Jadi apa, itu yang misalnya itu dari part of the tools. Ada juga yang kadang bagian dari blendernya sendiri yang kadang jadi isu juga. Contoh misalnya kayak ini blend kita migrate dari 27 ke 28, di 27 bisa kayak gini, di 28 gimana caranya gitu. Nah, itu harus kita kasih panduan juga ke artisnya gitu, terutama animator ya. Uh, jadi kayak cara apa, beberapa cara yang mereka udah, terutama mereka udah terbiasa di 27 kemudian pindah ke 28, itu ngebiasainnya lagi, jadi lumayan juga lah gitu Tapi nggak ada kendala berarti ya waktu migrasi dari 27 ke 28, misalnya perubahan di rig-nya terutama. ada kayak masalah constraint kan ya, constraint Iya. 27 di 28 itu kan problematik juga gitu. Itu juga uh, terus juga beda nih, kayak contoh sekarang kita work directly with override, jadi kita nggak pakai proxy. Uh, jadi memang ini pengalaman baru gitu untuk kerjain pakai sistem yang belum belum jadi gitu. Jadi gimana? Yang operate sistemnya Blender kan belum beres, itu masih dalam supervise juga. Yang operate sistem, nah itu kita udah mulai pakai gitu, dan so far animasi survive sih, jadi saya deg-degan juga gitu. Iya. Soalnya saya demo, Nggak pakai proxy lagi nih berarti. iya, nggak pakai proxy. Jadi saya demoin dulu, ini pakai proxy, ini pakai override, kalian pilih yang mana? Mereka pilih kayaknya override aja, ya udah. Ya udah kita go with override dengan berbagai macam kekurangannya. Ya udah, surviving sih, masih masih survive, masih bisa survive. Cuman itu so far good lah gitu, bisa manageable lah untuk Blender. Ya, Kemudian juga setahu saya awalnya Mas Adit ini kan lebih ke generalis ya, sejak kapan mulai fokus ke sisi TD ini? ya dulu sebenarnya karena mungkin basicnya saya dari Linux ya gitu, maksudnya suka ngoprek Linux, terus mungkin dari situ juga ada kayak Halo? halo halo halo, ada suara nggak? Ada, ada. Ada ada Oh, ada ada. 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 Iya, jadi mungkin Oke. karena awalnya dulu suka ngoprek di Linux system gitu, bikin kalau di Linux kan ada bash ya, bash scripting, terus ada dulu enak banget itu buat buat script yang pakai bash gitu, buat commit beberapa stuff. Uh, terus juga dulu waktu kenal Blender, terus cari Blender ini, dulu pertama kali bikin script itu juga karena faktor di studio cuma ada bikin ada studio, terus kita ada limited resource lah, terus harus ngerender sekitar 100 shot. Waktu itu ada project 2 menit video, ada 100 shot. uh, terus ini gimana, secara logika saya mikirnya ini kita perlu ngeganti
apa ya istilahnya dalam satu shot itu perlu ngeganti satu karakter tuh pengen di enable subserve-nya gitu. Jadi ini karakternya lupa di enable subserve-nya, contoh lupa di enable subserve-nya, terus uh, kita atau simplify-nya mungkin waktu itu pakai blender berapa gitu, simplify-nya lupa dimatiin gimana, dan ada 100 shot. Ini gimana caranya nih, masa bukain satu-satu, matiin gitu kan, aduh kapan beresnya. Ya udah nyari dari Blender, masuk ke forum masuk ke Blender, dulu IRC ya namanya, IRC Blender tuh, tanya di situ, saya tanya aja gimana sih caranya bikin script Python, terus apa dia buka Blender, dia matiin simplify, dia save, terus dia tutup lagi, dia buka semua blend file itu otomatis lah gitu. Uh, Terus habis itu saya ada di situ sih namanya ya situ Kaito gitu. Kaito tuh, oh ini Kaito gitu. Kaito dia ngechat gitu gitu. Oh kamu gini. Ternyata ujung-ujung baru saya tahu, oh Kaito itu si Ton Rosendal, itu si founding si chairmannya Blender, dia waktu itu yang yang ngasih arahan juga gitu. Kamu coba aja cari di Blender itu ada script template, coba aja dipelajari gitu. Nanti kalau bingung tanya di sini gitu. Oh ya udah saya ikutin aja arahannya dia gitu. Terus apa itu sih dulu awal-awal masuk ke scripting gitu. Dari situ mulai lebih banyak ke scripting ya Mas. Lebih banyak mikir, oh ini bisa, udah mulai masuk logikanya kayak, oh kalau bisa diginiin ngapain, yang hal-hal yang repetitif harusnya bisa dimudahkan gitu, bisa diotomasi gitu. Skrip atau program yang sudah Mas Adit buat sampai sekarang di bidang apa saja itu? Kalau script itu kalau biasa sih OS ya, maksudnya kayak operating system kayak Windows atau Linux itu buat auto update misalnya, atau terus ada biasanya sih relate sama production, masih relate sama apa bentar ya, saya stop sharing dulu, bentar saya matikan notifikasi. Nah, kalau apa namanya technical director ini nanti juga berjumlah SDM-nya, jumlah komputer dan lain-lain itu juga pengaruh ya, lebih ke pipeline-nya ya. Gimana mas? Sampai saat ini Mas Adit handle berapa tim di situ, terus pengaruh nggak sih dengan bertambahnya tim besar kecilnya itu pengaruh ke developmentnya umum nggak ke pipeline lah? Kalau tadi untuk penambahan tim. Penambahan tim itu sebenarnya kan dia relate-nya, kalau tim itu ke pipeline ya, jadi ke departemen. Jadi kayak departemen itu kalau udah buat flow-nya, misalnya animasi flow-nya ABCD gitu, dia follow flow itu harusnya udah nggak ada masalah gitu. Jadi berapapun orang jumlah ditambah di situ, nggak dia asal ikut flow yang itu, biasanya katakan ikut aja. Ya, jadi biasanya yang saya lakukan adalah saya ngajarin supervisor atau lead-nya toolsnya apa, ini tolong pakainya kayak gini, step-stepnya ini gitu. Jadi harus follow this guideline. Nanti kalau ada isu tolong report gitu, maksudnya sebenarnya kayak gitu sih. Jadi kayak dia kalau ada penambahan pengurangan itu nggak terlalu ngaruh gitu. Jadi kalau pertanyaan Mas Adi juga, biasanya saya buat ini juga mas, maksudnya kayak tadi render farm, terus juga storage ya, jadi maksudnya local copy, terus branching, version system gitu-gitu. Secara umum sih, terus juga di luar produksi juga biasanya saya terlibat juga. Jadi kayak contoh manajemen perusahaan gitu ya, untuk relate ke
kayak contoh kemarin ya, chat. Oh, saya like parah ya? Enggak sih. Lumayan. Dari Mas Adi like parah. Oh gitu, oke oke. Kalau yang lain gimana? Mas Aku Disa? oke sih. Oke, oke. Enggak sih? Enggak ya? Oh, oke. Oke. Aku udah pakai 5G soalnya udah 5G. Oh, Oke, ya, masih jadi baik. udah lancar. Itu sih jadi kayak untuk pengerjaan biasa sih kayak gitu dari masuk produksi. Kalau pre juga ada masuk sedikit. Jadi contoh kemarin tuh lagi tune boom ya, langsung tune boom storyboard itu juga. Oh dia ada API-nya gitu. Oh bisa dikomunikasikan sama Blender berarti gitu. Jadi udah hal-hal yang bisa di antar departemen udah mulai di bridge lah gitu supaya nggak lost datanya gitu sih. Kira-kira itu kalau lagi yang ini ada pertanyaan lagi mungkin lanjut aja nggak? Ya, boleh lanjut. Lanjut. Nanti Mas Aji atau Mas Reza kalau mau Mau tanya langsung aja gitu. langsung aja kita supaya nggak terlalu ini. Ini tadi jadi kayak pertama build tools, kedua support and fixing mechanical problem, terus juga yang tadi ini sama sih help artist to automate task itu juga jadi harus memang proaktif juga nyamperin ke artis atau departemen karena nggak semua orang eh, kadang mau lapor gitu ya, jadi kayak dia suka diem aja gitu. Merendah ya, merendah. Malu gitu. Malu gitu. Jadi kayak kelihatannya kayak nggak ada masalah gitu, jadinya saya bingung gitu. Lama kerjanya. Oh, nggak mau ngerepotin orang gitu. Nggak mau ngerepotin Iya. orang gitu. Ini kasihan nih udah sibuk nih si Mas ini. Ya betul. Jadi kadang harus proaktif juga nyamperin terus ngecekin gitu. Ini apa aja yang harus dibantu gitu ya. Itu juga terus juga yang terakhir itu changing pipeline atau advanced feature tadi itu kayak high level design lah, maksudnya kadang si animator atau si modeler aset itu mereka buka filenya udah ready nih, udah semua udah set up, tinggal kerja aja gitu. Udah yang tadinya harusnya manual satu-satu gitu kan. Itu changing pipeline contohnya kayak sebelumnya kita belum ada divisi tekstur gitu. Oh ini ada tekstur, gimana caranya supaya tekstur sama modeler bisa paralel kerjaannya gitu. Kalau at least tekstur sama rigging itu bisa bareng kerjaannya gitu. Nah, itu perlu adjustment di pipeline juga gitu. Dan ini sih kalau ini jadi konklusinya untuk in my humble opinion itu technical director adalah dia bukan computer engineer atau very experienced developer dan juga bukan awesome artist gitu ya. Tapi dia bisa melakukan hal itu keduanya, dan paling enggak di antara keduanya itu dia sangat-sangat bagus lah gitu. Jadi kayak dia nggak so computer engineer banget dan dia nggak so artis juga, tapi dia bisa ada di dua alam itu untuk contoh kasus dia biasanya kan ada yang kita nyebutnya technical artist ya. Misalnya technical artist itu kayak dia mungkin dia tahu dia lewat artis, tapi dia tahu sangat dalam dan dalam hal teknis di bidang layout. Makanya dia buat scripting automasi yang sangat advance untuk buat layout. Nah itu dia bisa dikategorikan sebagai layout PD kan, dia akhirnya jadi ke penjuruan lagi gitu, masuk ke biasanya kalau kita lihat di studio-studio besar gitu, itu udah technical director tuh udah hampir spesifik, kan kadang juga jadi ambigu juga, jadi membingungkan Departemen gitu ya? Iya, biasanya. iya, biasanya per departemen gitu kalau yang udah gede. Oh ya itu ada dua hal ya, kadang jadi membingungkan juga ini PD ini dia kerjanya apa gitu. Kadang sih itu ini secara ini konklusi sih. Jadi Nah, gitu. nanti sebelum habis ini mungkin Mas Adi bisa jelasin karena pengalamannya kan tentu beda di studio yang timnya middle sama yang besar itu pasti TD-nya kan beda juga. Cuman ada satu pertanyaan buat Mas Adit atau mungkin nanti Mas Adi atau siapa bisa jawab. Ke semua
proses building tadi itu ada manualnya nggak? Maksudnya gini, kalian catat nggak sih di dokumentasinya secara tertulis? Karena mungkin artis kan pelupa ya dia. Mesti ada wikinya sih. Nah, wikinya ada ya. Ada. Harus di Oh, Itu wajib mas. dengan bahasa Sanskerta atau Ada paling simpel kita bikin tutorial gitu. Paling simpel oke. video. Termasuk video juga. Video. Oke. Video itu kadang live session ya. Kalau misalnya memang benar-benar tight deadline banget dan kadang memang problemnya artis itu mereka baca itu susah. Gitu. Ya. Jadi mereka walaupun kita udah bikin dokumentasi udah sangat rapi, udah sangat detail, Nggak dibaca. nggak dibaca. Jadi mau nggak mau kita bikin live session kayak Google Hangout, even dalam studio atau Iya. kita Ini bikin kita briefing sih ya. briefing. Bisa briefing. Cuman kadang kalau briefing itu mereka nggak bisa try kan, maksudnya mereka nggak bisa try di PC gitu. Nah, jadi kita kadang buatin live session pakai streaming Facebook atau apa gitu yang dilakukan internally. Karena di situ udah tanya jawab gitu hampir. Oke. Nah, biasanya bisa habis waktu seharian sih, full harian untuk dokumentasi terus aja gitu. Oke. Mas Adi, lanjut ke Mas Adi. Pengalaman di studio yang timnya lebih dari 50 atau bahkan mungkin 100 lebih gitu, gimana Mas? Iya, Iya. kalau misalnya saya sih kan awalnya di studio yang paling kecil, yang paling 5-10 orang, tapi itu dari situ pun sudah mulai ada masalah karena tetap saja banyak hal yang bisa diotomatisasi yang kalau tidak dibuatkan skripnya akan membutuhkan waktu berhari-hari seperti urusan render farm tadi. Saya mulai tertarik ke bidang pipeline TD karena memang belum banyak yang mendalami, belum banyak yang ngurusi ini, dan pengalaman saya waktu di studio-studio yang kecil pun banyak hal terkait pipeline yang sangat merepotkan. Seperti urusan penamaan file pun bisa membuat repot banyak orang. File-file hilang itu bisa membuat kerjaan berhari-hari, berminggu-minggu, kemudian bisa harus diulangi lagi. Jadi saya bergabung di Infinite 2015 itu saya memanfaatkan betul waktu saya untuk belajar bagaimana caranya memanage pipeline untuk studio berskala relatif besar. Jadi permasalahan utama di studio besar itu biasanya kan studionya juga mengerjakan proyek-proyek yang durasinya panjang atau misalnya kualitas produksinya cukup tinggi, target visualnya sehingga kompleks, jumlah aset yang harus di manage itu banyak. Nah di situ sangat penting untuk manajemen aset dan manajemen tugas itu diotomatisasi sebisa mungkin. Keduanya diotomatisasi dengan program, jadi nggak ada yang manual. Sampai ke urusan assignment, ngasih tugas ke artis itu kalau bisa jangan manual kalau bisa, karena nanti kan ada masalah misalnya satu studio mengerjakan beberapa proyek sekaligus, itu ada masalah tracking. Misalnya kita ada kebutuhan ngerjain satu episode dari sebuah serial, ini manpowernya kira-kira berapa, kemudian mana yang lagi ngerjain, mana di antara manpower tersebut yang sedang mengerjakan proyek lain atau episode yang lain dari proyek yang sama. Jadi di situ diperlukan manajemen tugas, manajemen pemberian tugas. Di sisi lain ada manajemen aset dan shot, yaitu manajemen file, di mana file ditempatkan, kemudian siapa yang menempatkan file, kapan, dan dari situ saya lihat dibutuhkan juga manajemen aset yang terintegrasi dengan manajemen assignment tadi.
Jadi waktu kita memberikan tugas kepada artis tertentu, kita sudah tahu dia akan mengerjakan aset atau shot apa di tahap apa. Kemudian waktu file dihasilkan ditulis ke server, dia kapan. Jadi memang ke manajemen aset dan manajemen tracking, manajemen tugas ini di studio yang besar penting untuk diintegrasikan. Jadi yang saya buat sekarang itu hasil dari R&D dan hasil belajar dari 2 studio sebelumnya juga, sekaligus melihat solusi turnkey yang sudah ada seperti Tactic atau Auto the Shotgun kalau ini disebut nama. Kemudian saya buat versi saya sendiri karena memang di studio yang sekarang kami mengerjakan film layar lebar, dan film layar lebar ini 3D dan juga ada proyek-proyek yang 2D. Jadi saya gimana caranya, saya mencoba membuat software manajemen pipeline yang bisa menghandle baik itu aset 2D, aset 3D, shot 2D, 3D atau hybrid, bisa menghandle mau dibuat episode atau mau dibuat sekedar film pendek atau serial, itu sebisa mungkin harus dihandle semuanya. Saya lihat kebutuhannya seperti itu. Ada banyak komponen dari software yang saya buat sekarang. Jadi ini satu apa ya istilahnya, software suite. Jadi ada yang namanya task management atau assignment management, seperti model yang digunakan di Batam sekarang sepertinya. Mas Bintang masih dipakai sekarang itu ya? Internally masih dipakai. Nanti kalau ada project yang memang pipeline dari kliennya full, itu biasanya saya pakai shotgun. Oh iya, dan setahu saya, seingat saya yang internal pun itu bisa connect ke shotgun kan ya, bisa sync. Jadi semua node tarik dari shotgun ke assignment. Iya. Nah, itu saya ngelihat dari model seperti itu, kemudian saya buat Mas Adi ada buat yang saya buat sendiri sekarang ini memang sedikit pengembangan dari ide yang saya lihat yang sudah saya bukan. Bagaimana? Mas Adi bikin sendiri sekarang kan ya? Halo? Mas Adi bikin sendiri. Mana nih Mas Adi? Freeze nih. Dia kebakar itu. Gak kuat itunya VGA-nya. Oh ya, nanti aku mau nanya soal itu sih nanti sama Mas Adi. Karena kan dia sekarang tuh proyeknya kayaknya yang lebih powerful secara teknikal ya. Dia pakai lebar dan kelihatannya 4K dan itu mungkin bisa dibandingkan, kata Mas Adi sih besarnya atau kualitasnya nanti hampir menyamai yang versi. Halo Mas Adi. Iya, halo. Mas Adi, tadi aku mau nanya, tadi Mas Bintang nanya, sekarang Mas Adi bikin tool sendiri dari pengalaman itu untuk studio yang sekarang. Lalu pertanyaan saya, secara teknis selama Mas Adi bekerja di beberapa studio, ini yang tersulit atau ini yang paling challenge? Karena mengingat kualitas sama outputnya kan berbeda. Amin. Tersulit dibandingkan apa nih? Maaf. Ya, maksudnya gini, kalau kemarin kan kerjaan servis ya, yang serial, belum layar lebar ya, yang sebelumnya baru TV atau 2K lah. Kalau yang sekarang kan lebih ke 4K, ke kualitasnya yang lebih high quality. Oh iya, masalahnya ada beberapa hal yang membuat lebih rumit, yaitu pertama memang kualitasnya lebih detail kan, seperti dibandingkan rata-rata serial. Pertama itu. Kedua
kedua ini IP internal, IP yang dibuat sendiri. Jadi memang kita bukan cuma bikin kita bukan cuma mendapat aset, tapi kan kita juga harus bikin aset semuanya sendiri. Dan lagi pula ini karena standar visual yang dikejar lebih tinggi, jumlah aset yang harus dihandle memang lebih banyak, dan juga jumlah shotnya. Saya ngelihat memang ini lebih challenging sih bagi saya. Hubungannya juga dengan kalau misalnya proyek service itu kan kadang-kadang kita dapatkan cuma di sisi animasinya saja atau misalnya pembuatan asetnya saja, sementara ini memang harus full. Asik nih. Nanti kalau produksi bisa sudah ada orangnya lah. Kan penasaran sih mas, tuh Mas Adi. Penasaran kalau misalnya emang itu. Soalnya setahu saya si Tangent Animation itu juga punya trackingan sendiri yang baru kan ya Mas Adi ya? Apa namanya? Lupe. Itu yang Lupe yang baru nih dia buat on USD kan. Jadi teman-teman yang di Afterlabs kayak gimana trackingnya? Saya penasaran juga. Cuma balikin lagi ke itu. Iya. Afterlabs nanti surprising. Ini Mas Adi hilang lagi nih. Masih nge-freeze Mas Adi kayaknya. Masih nge-freeze. Nge-freeze juga. Ya. Kalau yang di Batam atau Bali itu masih series ya? Enggak juga mas. Kita kemarin ada ngerjain yang feature film, tapi itu kalau ada yang tahu Monkey and Pram. Oh iya. Itu. Nah itu kan dibikin feature-nya juga itu. Oke. Bikin feature-nya kemarin. Itu full Houdini Arnold gitu. Tapi full dikerjakan di situ produksinya. Iya, animation aset di sana di klien, aset semua di klien, tapi dari layout sampai animation, terus dressing, finaling, lighting, com semua di Batam. Oke. Mana nih? Oke, boleh disambung Mas Reza atau Mas Aji mau? Ya, Mas Reza, Mas Aji. Mungkin Mas Aji dulu soal technical ya Mas Reza ya. Ya boleh. Ke Mas Aji soal technical selama ini yang dialami. Oke, silakan. Ya, sebenarnya kan memang sebelumnya saya lebih spesialisnya di look dev kan sebelumnya tuh. Cuman begitu masuk Afterlab. Sebelumnya kan saya di Octagon tuh saya juga ke perusahaan yang namanya Assembler. Di situ saya jadi technical manajernya. Jadi di situ memang saya desain emang kayak gimana sih workflow 3D-nya, pipeline-nya gimana, lebih kayak ekspor integrasi ke game engine-nya tuh gimana gitu. Kalau untuk di game, soalnya kan emang biasa kadang masalahnya itu tuh kalau di industri game tuh biasanya misalkan di Blender-nya bagus gitu animasinya, begitu tiba-tiba diekspor ke Unity atau Unreal, ini hancur ini biasanya animasinya. Nah peran pasti banyak yang mengalami hal seperti itu lah. Ini blendsetnya kebaca lah apanya, ini animasinya menyong-menyong, wah itu banyak banget misalnya di situ lah pokoknya. Nah peran saya dulu emang jadi kayak gimana menjembatani antara si artis dan si programmer ini biar hasil output yang dipengen artis itu emang nyampe gitu ke engine-nya. Jadi entah itu bikin tools, entah itu bikin exporter sendiri gitu. Dan juga workflow-nya juga kan biasanya emang harus di-set tuh. Gak bisa tuh kita kayak nyerahin ke artis masing-masing itu kayak ekspornya emang seenaknya gitu. Itu biasanya emang harus diatur tuh di biasanya bisa lewat skrip sih. Terus juga kalau di Afterlab ini tantangannya sebenarnya karena kita itu small team sebenarnya. Kita dulu tuh sampai sekarang mah kita tuh 5, nggak pernah lebih dari 10 tim lah. Terus juga emang iklan itu kan kalau misalkan kita cuma ngerjain 1 atau 2 iklan 1 bulan tuh mungkin itu nggak masalah ya. Kayak workflow-nya mau mungkin agak berantakan juga.
berantakan juga nggak apa-apa. Tapi ketika kita ngerjakan 5 iklan misal dalam 1 bulan, nah itu kan dengan resource yang cuman 5 orang gitu, berarti kan di situ ada masalah tuh. Ini gimana nih biar ke deliver dengan baik dengan kualitas yang tetap baik gitu, tapi waktunya juga nyampe gitu ke sana. Nah, akhirnya memang perlu efisiensi sendiri. Misal ya benar kata tadi yang dibilang Mas Adi tuh memang script render tuh kayaknya umum sih buat di studio ya. Kita kadang harus ada kayaknya, nggak mungkin kayaknya kita mempercayakan sepenuhnya ke lighting atau render artis tuh biar langsung render gitu. Kadang udah nyampe misal kan percuma juga misal gara-gara kesalahan checklist simplify satu klik gitu, ini lupa nge-simplify gitu, sedangkan rendernya seharian gitu harus render lagi. Itu perlu banget sih makanya di situ untuk efisiensi itu. Terus juga asset management juga emang penting banget di kita juga diterapin juga tuh. Apa namanya? Kadang dengan small team terus aset yang banyak gitu, iklan kan biasa beda-beda kan si modelingnya gitu, stylenya beda. Cara kerjanya juga beda, terus emang dikejar sama deadline tuh biasanya, minggu depan nih harus jadi nih 10 model. Wah, ini orangnya nggak ada. Nah, akhirnya kan di situ harus ada efisiensi tertentu lah. Salah satunya lewat script. Itu pasti. Jadi pasti emang kalau menurut saya studio kecil ataupun skala besar perlu ada efisiensi tersebut gitu. Baik dari segi aset, lighting, render gitu. Nah ini udah balik lagi nih Mas Adi. Ada yang musilin katanya. Oh, siap. Konspirasi nih. Halo. Maaf nih, ada yang musilin. Oh ini ada yang musilin nih. Tuh kan? Terus lagi. aneh. Mengerikan sekali. Oke Mas, lanjut Mas. Jadi tentang apa ini yang kira-kira? Tadi aku nanya Tadi ke Aji supaya nggak ada jeda lah. Nah, tadi Mas Adi sampai di pembuatan tool sama yang high quality ya tadi. Tadi pertanyaan Mas Fit juga belum dijawab kayaknya ya. Bikin tool sendiri boleh nggak di-share kayak apa? Maksudnya kan kayak gitu. Jadi kan Test drive. Kita nge-try dulu, trial. Jadi aku bilang gini Mas, ya syukurlah ada banyak, udah mulai bermunculan yang project-project yang risetnya dalam gitu. Jadi suatu saat kalau ada waktu dan jodoh kan pasti kita bisa semuanya full di Indonesia ya. Jadi ini bicara tentang aplikasi yang saya buat gitu? Iya Betul. Oh iya, yang saya buat memang versi R&D-nya sekarang masih internal untuk studio, tapi saya sedang menyiapkan kan gini. Bahkan yang semua software yang saya buat di MSV sekarang ini itu pun sudah mengalami beberapa kali perombakan struktur internalnya. Jadi kan saya pakai internal database, kemudian saya awalnya bikin dari subkomponen tertentu, misalnya saya mulai dari task manajemennya aja atau aset manajemennya aja, tapi kemudian semakin banyak komponen yang dibuat, saya kemudian bikin shot builder, sistem check in, check out, shot assets manager dan sebagainya. Itu kemudian saya tahu bisa zoom out, bisa ngelihat struktur secara umumnya, kemudian oh ini kayaknya perlu tulis ulang dalam kemudian dari proses tulis ulang itu saya sedang mempersiapkan versi software yang dibuat dengan bahasa yang bahasa yang Bahasanya Bahasa apa tadi? mungkin nanti nggak usah pakai videonya, jadi audio aja aku tempelin di editing kan. Mas bangun. Oh, Mas Adi pintar yang memut apa ininya di saat-saat yang Mungkin biar kita penasaran gitu ya. Iya. Apa tuh? Jadi. Biar ngumpul lagi nanti. aduh, udah kayak episode ini film Korea. Iya. Ya kita dulu ya waktu aku cerita juga, mungkin Mas Adit
waktu mobil pertama ya Patopo, terus Kampung Monster, Pawitra, dulu kan nggak mikir yang sampai sedetil sekarang ya. Pasti ayo ada CEO, COO, pokoknya bisnis plan-nya, tahu-tahu das KO dan lain-lain. Nah, kalau yang itu Mas, itu mau apa? Jadi memang kalau bisa dibilang gitu dari awal tuh memang buat ngebangun perusahaan tuh apa ya kayak sebenarnya pengennya tuh bikin studio kan gitu. Jadi mungkin antara saya waktu masih zaman itu masih bingung antara bikin studio sama bikin perusahaan. Jadi masih rancu gitu antara kita berkarya sama bikin bisnis gitu. Nah, itu jadi memang jadi pengalaman sih, maksudnya jadi yang untung saya kayak kadang asik berkarya lupa berbisnis ya. Iya. Karena kalau berkarya tuh satu hal kan, tapi hidup dari karya tuh hal yang lain gitu. Itu satu hal yang berbeda sebenarnya. Nah itulah kenapa 10 tahun pertama aku keliling-keliling nggak bangun studio karena mau belajar sih, biar orang gagal duluan. Iya benar. Ya cuman memang apa betul kan gantian lagi. Enggak. Iya maksudnya prinsip yang selalu belajar itu sih Mas yang betul sebenarnya gitu. Ya betul. Oke Mas Adi, lanjut lagi Mas. Mungkin videonya bisa koneksi saya. Videonya Mas Adi dimatiin aja. Nanti aku replace supaya koneksi nggak ini. Alright. Coba. Oke. Ini masuk suaranya Mas? Masuk sih suaranya. Oke, jadi mungkin saya coba pelan-pelan ya. Jadi memang akan ada versi yang terbuka dari semua software yang sudah pernah saya buat sampai sekarang. Terutama saya lihat ada potensi untuk membuat dari sisi tracking aset dan task. Mungkin belum sampai masuk ke softwarenya secara khusus ya, misalnya ke Blender atau kemana, karena itu akan membutuhkan add-on tersendiri. Tapi secara umum kita bisa buat versi globalnya, yaitu untuk manajemen aset, manajemen file, kemudian file yang masuk gimana caranya bisa dibuat versi-versinya. Itu sedang saya rancang memang. Kemudian di sisi lain saya menemukan ada kebutuhan untuk membuat apa ya istilahnya scene assembly. Scene assembly ini kan kalau misal konteks penggunaannya kan seperti ini. Saya sering lihat proses produksi itu sangat linear. Misalnya dimulai modeling, kemudian ke nanti texturing, rigging, hasil riggingnya kemudian dimasukkan ke scene, lalu dianimasikan. Sementara malah seringkali masih perlu revisi di tahap-tahap awal. Nah, saya membayangkannya kita membuat sebuah sistem assembly. Kita membuat sistem assembly, jadi semua departemen mengerjakan tugasnya masing-masing di filenya sendiri-sendiri, kemudian di save sebagai file blend terpisah. Kemudian ada sebuah program yang kemudian merakitnya menjadi satu file final untuk dirender. Seperti itu. Nah, itu yang sedang saya R&D persis sekarang ini. Kayaknya commute Mas. Iya. Kayak Lego ya Mas ya. Ada. Iya, seperti itu. Saya ngelihat dari namanya Pixar USD, Universal Scene
Universal Scene Description apa ya. Nah, itu kan modelnya juga seperti itu. Modelnya juga seperti itu. Dia apa? Ada saya ngelihat dari software lain sih kayak apa ya? Presto. Ya Presto, dia menggunakan USD ini. Saya melihat ada potensi pengembangan ke arah sana karena sifat dari file blend itu kan isinya blok-blok data. File blok-blok data yang kemudian misalnya objek itu blok data yang data mesh-nya itu di blok data lain lagi, kemudian dia terhubung dengan rig itu blok data lagi, jadi semua blok data. Yang saya lihat kalau misalnya kita bisa membuat sebuah program yang membaca file blend itu isinya seperti apa, dia bisa secara dinamis membaca per blok, kemudian memindahkan blok itu ke file-file lain gitu loh. Jadi nggak perlu kita buka file blend untuk membuat file blend seperti itu. Jadi kayak parsing data blend gitu. Iya, parsing data blend secara langsung. Dan kalau misalnya kita bisa parsing file blend, kita bisa membuat deskripsi tekstual untuk apa ya, transformasi file blend. Jadi misalnya saya bisa buat dengan input file A dan file B, saya bisa membuat file C di mana isinya adalah semua file-file semua objek dalam file A itu isinya karakter. Tapi semua yang tipenya karakter tapi filenya masih proxy di switch menjadi file detail, misalnya seperti itu. Jadi menggunakan file teks, deskripsi tekstual untuk membuat file baru secara dinamis. Nah, itu yang sedang saya buat, dan memang targetnya kalau yang ini targetnya rilis tahun depan. Saya belum tahu modelnya seperti apa, penerapannya juga seperti apa, tapi ya paling nggak saya ngelihat ada kebutuhan seperti itu, dan ya saya riset aja dulu. Iya. Nunggu ini ya, matang sebentar lah ya. Iya, emang Kira-kira seperti itu prosesnya lama. bakal pengaruh sama COVID juga nggak mas kayak film yang Mas Riza? Kelihatannya kalau yang ini enggak, karena ini personal saya. Kalau ini personal saya sih. Iya. Oke, masalahnya menariknya di sini loh. Technical director itu atau PD itu ya ada sekolahnya, apalagi di animasi ya. Mungkin bisa dipelajari. Tadi Mas Aji cerita juga kalau dia awalnya tahu jamnya di visual, terus ketika masuk ke game baru dia mulai sebenarnya mungkin ada interest ya. Kayak Mas Adi juga lihat dulu awal-awal kan dia visual banget waktu di Force Graphics. Lama-lama karena nggak ada orang lain akhirnya harus terpaksa, tapi enak lah gitu. Nah, masalahnya adalah sekarang susah ketika aku ngobrol sama teman-teman produser, dia selalu nanya ada TD-nya nggak? Nah itu masalahnya, TD pun kalau ada itu sudah bekerja tetap di sebuah company gitu. Jadi susah untuk milih lagi. Itu gimana menurut kawan-kawan semua? Iya, kalau buat saya pribadi memang sangat bergantung pada minat sih ya. Rata-rata memang belajar di bidang ini ya belajar otodidak. Saya sendiri pun ya belajar dari pengalaman kan. Kalau buat saya memang nggak bisa ditarbit sih kalau kita nggak bisa menunjuk seseorang ya asal menunjuk yang ya harus memang dorongan dari dia sendiri untuk belajar, karena ini bidang yang sangat teknis dan bisa sangat kompleks gitu loh. Dia memang harus perseverance-nya memang harus tinggi gitu loh. Nggak bisa karena disuruh-suruh seperti itu. Ilmunya kalau dipraktekkan dalam project, nah disitulah ilmunya ya, bukan belajar dulu baru ini langsung siap, kan nggak mungkin ya. Benar. Saya sendiri pun juga baru ini kalau di bidang saya sekarang pipeline itu sebenarnya ternyata ada bukunya.
Oh, Kalau saya bisa perlihatkan di sini Buku apa? pipeline apa sih Oh. bisa kelihatan nggak ini? kurang Itu dibuka. gambarnya Thanos, Mas. Iya, kurang lebih ini pipeline fundamental for film.